Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abeliansa. Di sini kita akan buat program untuk membandingkan kedua variabel dan mencetak variabel yang tidak sesuai. Pertama, kita akan membuat dari C++ terlebih dahulu. Nah, di sini adalah program C++-nya. Seperti biasa, kita akan membuat header, namespace, dan int main sebagai main programnya. Dan di sini kita akan langsung buat ke array. Di sini array berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data seperti variabel yang bisa kita pakai. Tapi bedanya, ketika kita memakai array, maka datanya akan tersimpan dan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk diperlukan lagi. Lalu kita bikin jenis data dari array yang terlebih dahulu, yaitu berupa integer, dan nama array-nya yaitu bilangan A, dan jumlah array yang akan dipakai itu 10. Begitu juga dengan variabel kedua, array kedua. Lalu setelah itu program akan langsung masuk ke pengulangan dan kita akan menentukan i yaitu sebagai jenis data integer dan i itu bernilai 0. Lalu sebagai kondisi untuk melakukan pengulangan yaitu i lebih kecil daripada 10. Dan i++ setiap kali pengulangan akan dilakukan. Jadi pertama akan ditampilkan di layar yaitu masukkan nilai A, lalu ketika ini ditampilkan di layar maka kita akan masukkan input angka dari keyboard dan akan disimpan di variabel A, array ke 0. Lalu begitu juga dengan nilai B, lalu akan masuk ke dalam kondisi yaitu bila A tidak sama dengan B maka program akan mencetak A. Dan ketika semua program ini sudah dijalankan, maka I akan bertambah 1 dan nilai I akan berubah jadi 1. Dan program akan dijalankan begitu terus sampai akhirnya kondisi ini tidak terpenuhi dan programnya akan keluar sendiri. Ayo langsung kita jalankan saja. Lalu kita masukkan nilai 5 dan 6. Seperti yang kita lihat, dia akan mencetak nilai 5 karena nilai A dan B tidak sama. Tapi ketika kita samakan nilai A dan B-nya, maka dia tidak akan keluar nilainya. Dan begitu terus selanjutnya. Dan kira-kira seperti inilah hasil output dari program ini. Setiap kali bilangannya tidak sama, maka dia akan menggunakan bilangan A. Bisa juga dibalik, tapi sesuai preferensi saja. Dan ini adalah ketika bilangannya sama, maka dia tidak akan mengeluarkan bilangan apapun. Dan hanya akan melanjut pengulangannya sampai 9 kali. Ayo kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 kali ya. Oke. Begitu saja untuk program C++ ini. Lalu kita akan lanjut ke program pseudocode. Baiklah, di sini adalah pseudocode dari program tersebut. Berbeda dari C++, ketika menulis array, di pseudocode kita bisa menyesuaikan nama array-nya akan dimulai dari mana. Berbeda dengan program C++ tadi yang hanya menampilkan jumlah data array, dan setiap kali dibuat array maka array yang dimulai akan selalu dimulai dari 0. Berbeda dengan pseudocode atau Pascal, maka kita bisa menentukan di mana array-nya akan dimulai. Seperti dari sini, array-nya dimulai dari 0 sampai ke 9. Bisa juga kita atur dari 1 ke 10 untuk nama array-nya. Tapi ya kita lanjut saja menjelaskan seperti tadi. Dan kita akan buat variabelnya terlebih dahulu seperti biasa, ini integer, array-nya juga integer, 0 sampai 9 yaitu berarti 10 array. Maka langsung akan dimulai ke pengulangan seperti tadi. Untuk pengulangan I sama dengan 0 ke 9, maka tuliskan, masukkan nilai A, akan ditampilkan di layar, masukkan nilai A dan disimpan di variabel bilangan array A dan bilangan B. Dan untuk if-nya berbeda dari C++, kita akan menggunakan kecil itu lebih kecil dan lebih besar sebagai pembeda antara bilangan A dan B. Lalu right line
A agar dia tidak menumpuk. Lalu dia akan mengakhiri program ketika kondisi yang tidak dipenuhi dan program pun berakhir. Ayo langsung kita jalankan saja. Ya, seperti ini kita seluruh outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama seperti C++ tadi. Dan ya, kira-kira beginilah untuk pseudocode atau Pascal-nya. Lalu kita akan lanjut ke flowchart-nya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan masuk ke flowchart-nya. Flowchart simpelnya adalah program tadi tapi dibentuk dalam bentuk gambar. Terdapat beberapa peraturan untuk memakai bentuk-bentuk ini, seperti bentuk oval ini untuk mulai dan berhenti, bentuk segi 6 untuk pengulangan, kotak untuk proses, dan jajar genjang untuk input ataupun output. Dan di sini berlaku tupat dipakai untuk permisalan if untuk melakukan kondisi tertentu. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pertama kita akan mulai dari start terlebih dahulu, maka anak panahnya akan langsung mengarah ke for atau pengulangan. Maka akan langsung dilakukan pengulangan seperti di program, lalu kita inputkan nilai A dan B, lalu nilai A dan B akan dibandingkan untuk melihat apakah mereka sama atau tidak. Ketika nilainya tidak sama, maka akan berarti true dan akan mengeluarkan nilai A tersebut. Lalu ketika sudah dikeluarkan nilai A, maka dia akan langsung ke I++ untuk menambah nilai I agar berubah menjadi 1. Dari 0 jadi 1 ditambah 1. Lalu pengulangan akan dilakukan terus. Jika kita masukkan nilai yang sama dan program membacanya nilainya sama, maka akan langsung masuk ke rute false atau salah. Dan dia tidak akan mencetak bilangan A dan akan langsung ke I++ untuk melakukan pengulangan lagi. Dan ketika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan false dan langsung end di situ. Dan pastikan agar setiap anak panahnya menyatu agar prosesnya tetap berjalan dan tidak berhenti di tengah-tengah. Oke, ayo kita lanjut ke deskripsi program. Nah, kita akan masuk ke sesi deskripsi program. Deskripsi program merupakan penjelasan program tersebut tapi kita ubah menjadi bahasa manusia. Baiklah, mari kita mulai. Yaitu pertama, program akan memulai program terlebih dahulu dan program tersebut akan langsung masuk ke pengulangan dengan variabel I sama dengan 0. Dan kondisi I lebih kecil daripada 10. Lalu, jika memenuhi kondisi, maka akan ditampilkan di layar masukkan nilai A. Lalu, kita masukkan input dari keyboard kita, lalu input itu akan disimpan di variabel A. Lalu, menampilkan di layar, masukkan bilangan B, masukkan nilai B, lalu masukkan input dari keyboard dan bilangan tersebut akan disimpan di variabel B. Lalu akan dilakukan pengecekan bilangan A apakah sama atau tidak sama dengan bilangan B, array. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menampilkan nilai A. Lalu program akan melakukan rumus I sama dengan I plus 1 dan nilai 1 akan bertambah setiap terjadi pengulangan. Jadi setiap kali program ini terjadi, maka nilai I akan selalu berubah dan akan selalu bertambah 1 setiap terjadi pengulangan. Lalu ketika itu tidak terpenuhi kondisinya, maka tidak akan menampilkan nilai I. Dan pengulangan dilakukan sampai kondisi tidak terpenuhi, yaitu I lebih besar daripada 10. Yaitu ketika nilai I lebih besar daripada 10 itu sendiri atau sama dengan 10, maka pengulangannya akan berhenti dan programnya pun akan selesai. Oke, begitu saya terlebih dahulu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye-bye.